Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini, di tengah kita menjalankan ibadah siam Ramadan, kita bisa kembali hadir di kajian online di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, dan semoga kita semuanya termasuk pengikut Nabi SAW yang senantiasa mengamalkan sunnah dan apa yang beliau contohkan untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, melalui kajian online ini, dimanapun kaum muslimin berada, kita akan membahas tema tentang menyambut Lailatul Qadar. Tanpa terasa, Ramadan yang kita jalani di bulan ini sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada di tanggal atau di hari yang ke-21 Ramadan. Maknanya kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentu kalau kita merenungkan akan besarnya fadilah, besarnya keutamaan ibadah di bulan Ramadan, maka tentu kita merasa sedih karena Ramadan berjalan begitu cepatnya. Dan memang seperti itulah memang yang Allah kabarkan kepada kita, bahwa Ramadan ini hanya pada bilangan hari-hari saja, ayyama ma'dudat, pada hari-hari tertentu saja. Sehingga selama bulan Ramadan, di bulan Ramadan yang mulia ini, dengan berlalunya begitu cepat bulan Ramadan, semoga melalui pembahasan tentang Lailatul Qadar ini, di sisa waktu kita bertemu dengan Ramadan di 10 hari terakhir ini, semoga kita senantiasa atau semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kesedihan kita karena bulan Ramadan, di dalam kesepakatan para ulama bahwa ketika kita beribadah di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan pahala yang kita dapatkan. Dan ini yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Misalnya apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajj ma'i. Barang siapa yang mengerjakan umrah atau umrah di bulan Ramadan, maka setara pahalanya dengan ibadah haji bersama saya. Tentu tidak pada atau ketentuan atau keutamaan ini tidak kita dapati di luar bulan suci Ramadan. Untuk itulah bulan Ramadan adalah bulan yang kalau kita beramal di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa kali kelipatan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lam. Pada dasarnya, kalau kita umumnya mengambil hadis ya tentang bahwa ketika kita beramal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana misalnya Allah sampaikan atau dalam sebuah ayat katakan wal hasanatu, atau Nabi menyampaikan wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikannya. Tentu ini secara umum. Wabil khusus di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap ibadah yang kita kerjakan. Untuk itulah ini yang menjadikan kita merasa sedih, karena tanpa terasa Ramadan yang kita lalui ini begitu cepat, dan kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
ada apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah apa yang kita bisa maksimalkan. Insya Allah melalui tema menyambut Lailatul Qadar ini kita akan mendiskusikannya. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata lail, dan yang kedua adalah kata qadar. Kata lail maknanya adalah malam. Lail atau lailah maknanya adalah malam, dan ini bentuk mufrad atau tunggal dari kata lail, kata lailah. Adapun jamaknya disebut dalam bahasa Arab dengan jamak layali. Maka kata lail maknanya adalah malam. Kemudian yang kedua adalah kata qadar. Maka disambung dengan Lailatul Qadar. Kata qadar, sebagaimana penjelasan para ahli ilmu, setidaknya ada 3 makna yang kita bisa dapatkan di dalam kata al-qadar. Makna yang pertama, kata qadar maknanya adalah takdir. Maknanya adalah takdir, sehingga Lailatul Qadar maknanya malam takdir. Makna bahwa qadar maknanya adalah takdir, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-3 sampai ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi, yakni malam qadar. Inna kunna mungdirin, dan kamilah yang akan memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam tersebut akan dijelaskan semua urusan-urusan yang penuh hikmah. Untuk itulah malam qadar atau Lailatul Qadar disebut sebagai malam takdir. Karena ketika terjadi malam takdir ini, Allah Subhanahu wa taala menentukan atau menyampaikan kejadian-kejadian yang akan terjadi selama 1 tahun, dari malam qadar tahun ini sampai malam qadar tahun depan. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan peristiwa apa saja yang akan terjadi di 1 tahun yang akan mendatang itu. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar tentang apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Malam tersebut disebut sebagai malam qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua urusan-urusannya dengan penuh hikmah. Itulah sebabnya malam qadar disebut dengan Lailatul Qadar, karena malam tersebut menjadi malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kata qadar maknanya adalah sempit. Kata qadar yang kedua maknanya adalah sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqah, fayaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka, faqadara 'alaihi rizqah. Kata qadar di sini maknanya sempit. Faqadara 'alaihi rizqah, maka Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki mereka. Fayaqulu rabbi ahanan, maka kemudian mereka akan mengatakan, Tuhan kami telah menghinakan kami. Kata al-qadar dalam ayat tersebut maknanya adalah sempit. Faqadara 'alaihi rizqah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyempitkan rezeki kepada orang tersebut. Inilah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil nikmat atau rezeki dari yang Allah berikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata faqadara 'alaihi rizqah. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keseluruhan dari nikmat tersebut, tapi Allah gunakan kata-kata dengan menggunakan lafadz qadara yang maknanya Allah hanya menyempitkan sementara saja rezekinya. Maknanya
bahwasanya rezeki bagi manusia tidak akan pernah habis kalau ajalnya belum datang. Kalaulah ada berkurang rezeki yang didapati, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengambil secara keseluruhan, mesti akan mendapat Allah berikan dalam jumlah yang lain. Maka ada dalam ayat tersebut Allah menggunakan ungkapan faqadara alaihi rizqa, hanya Allah menyempitkan rezekinya dan tidak mencabutnya, menghilangkan dari orang tersebut. Ayat tersebut juga menggunakan kata qadar. Al-qadar yang maknanya adalah sempit. Allah menyempitkan rezeki. Kemudian di ayat yang lain, kata al-qadar yang memiliki makna sempit, sebagaimana yang Allah sampaikan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa dhannuni idzahaba mughadiban wa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ayat ini bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannun, dan dhannun yang dimaksud dengan dhannun di sini adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Nun wa dhannun ini adalah sebutan dari Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika Nabi Yunus meninggalkan atau pergi dari kampung halamannya dengan perasaan marah karena kaumnya yang tidak kunjung ikut dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhanna alla naqdiru alaihi, dengan perginya Nabi Yunus alaihissalam dari kampung halamannya itu, perginya Nabi Yunus dari kaumnya itu menjadikan Nabi Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan alla naqdiru alaihi. Maknanya adalah ketika Nabi Yunus berprasangka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempitkan urusannya. Alla naqdiru alaihi di situ menggunakan kata al-qadar. Al-qadar yang mana adalah sempit. Jadi Nabi Yunus alaihissalam dengan meninggalkan kaumnya menganggap dan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kesempitan dalam urusannya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain. Nabi Yunus alaihissalam kemudian nanti ketika berangkat dalam satu perjalanannya naik sebuah kapal, dan di dalam kapal tersebut diundilah siapa yang harus turun dari kapal dan nanti akan masuk ditenggelamkan di laut. Maka yang mendapatkan undian untuk keluar dari kapal tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Inilah yang kemudian nanti Nabi Yunus dimakan ikan paus dan fanada fid dhulumat. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa inilah yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari ikan paus tersebut dan kemudian Nabi Yunus selamat. Dan ini menjadi satu doa yang kalau kita baca insya Allah Allah memberikan satu kemudahan dalam urusan-urusan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Poin yang akan kita ambil adalah ketika Nabi Yunus berdoa, Nabi Yunus mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Al-Quran mengungkapkannya dengan menggunakan lafadz alla naqdiru alaih. Naqdir dari kata al-qadar yang maknanya adalah sempit. Maka Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena pada saat malam Lailatul Qadar, saat itulah malaikat turun ke langit, malaikat turun ke muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun, termasuk ar-ruh, malaikat Jibril alaihissalam, turun ke muka bumi ini. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar, memberikan salam keselamatan, memberikan doa yang terbaik untuk manusia yang beribadah di malam tersebut sampai datangnya waktu fajar. Maka banyaknya malaikat yang turun di muka bumi ini ketika terjadi malam Qadar
maka menjadikan langit sempit, langit kemudian penuh sesak dengan para malaikat yang turun di malam Qadar ini. Malam di mana malaikat banyak turun, menjadikan langit sempit dengan banyaknya malaikat, maka malam ini disebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, makna dari kata Al-Qadar maknanya adalah asyaraf. Maka Lailatul Qadar maknanya adalah Lailatun dzatu syarafin, malam yang memiliki kemuliaan. Kenapa malam Qadar disebut dengan malam penuh dengan kemuliaan? Karena sebagaimana yang Allah sampaikan, bahwasanya beribadah di malam Qadar, di satu malam ini, maka ibadah tersebut dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini yang menyebabkan malam ini menjadi atau disebut dengan malam Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan di malam tersebut. Dan kemudian siapa yang beribadah di malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan hitung ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan itu yang hanya dilakukan dalam satu malam, inilah yang menyebabkan malam tersebut dikatakan Lailatul Qadar. Maknanya adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga dari 3 pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa disebut dengan malam Qadar, karena malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir tahunannya kepada makhluk di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, malam ini adalah dikatakan Qadar karena malam ini adalah malam yang sempit. Maknanya langit sempit dengan datangnya malaikat yang turun di muka bumi ini. Kemudian malam ini dikatakan malam Qadar karena malam ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kita beribadah di satu malam tersebut, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang dimaksud dengan malam Qadar atau yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Adapun terkait dengan keutamaannya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ad-Dukhan tadi, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mungdirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Maka di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebut malam Qadar atau Lailatul Qadar sebagai malam di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Malam ini adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menyampaikan kejadian-kejadian yang akan terjadi di 1 tahun yang akan datang. Maka ini tentu menjadi keutamaan malam Qadar yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam lanjutan surat Al-Qadar tadi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kita bisa beribadah di malam tersebut, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh, pada malam hari tersebut malaikat turun di muka bumi ini, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan malaikat-malaikat itu mendoakan keselamatan, mendoakan kebaikan kepada manusia yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut sampai turunnya waktu fajar. Ini tentu menjadi keutamaan secara umum ketika kita beribadah di malam Qadar. Malam Qadar tentu ini adalah hitungannya hanya di malam itu, hanya di satu malam. Tapi kalau kita beribadah di malam tersebut, kemuliaannya luar biasa. Dan salah satu hikmahnya, karena kalau kita lihat usia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu,
usia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pendek. Nabi pernah menyampaikan dalam satu riwayat hadis, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqallu yatazawazuna an dzalik." Usia umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisaran hanya di usia 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang bisa melewati dari waktu tersebut. Sangat terbatas usia yang kita miliki di muka bumi ini. Usia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan ini waktu yang sangat pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, dan umat-umat Nabi terdahulu. Tentu usianya panjang-panjang. Sebagaimana kita tahu Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, usianya adalah sebagaimana Quran sebutkan 1000 kurang 50, maknanya 950 tahun. Itulah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tentu usia yang sangat panjang. Maka kalau digunakan untuk beribadah, peluang mendapatkan pahala juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pendek. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan meskipun usia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pendek dibandingkan dengan kaum terdahulu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang lain dengan adanya Lailatul Qadar. Gimana kalau kita beribadah satu malam saja di malam tersebut dan kebetulan adalah malam Qadar, maka senilai pahalanya dengan kita beribadah selama 1000 tahun atau kurang lebihnya 83 sampai 84 tahun. Nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan atau setara dengan 84 tahun. Maka kalau setiap tahunnya di usia kita yang Allah berikan kepada kita ini, kemudian kita bisa mendapatkan malam Qadar ini, maka setiap tahunnya di satu malam tersebut kita bisa menjalankan ibadah senilai 84 tahun. Malam berikutnya kita dapat malam Qadar lagi, 84 tahun lagi nilai ibadah kita. Malam berikutnya atau tahun berikutnya mendapatkan malam Qadar lagi. Dengan upaya ibadah yang kita lakukan, tentu inilah peluang ibadah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun usia kita hanya 60 tahun paling tidak atau maksimal tadi, tapi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi melebihi umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang itu. Dan tentu ini adalah kekhususan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi peluang ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian kita tidak bisa menggunakan malam tersebut sepenuhnya untuk beribadah, setidaknya kita bisa menggunakannya beribadah apa yang kita mampu. Maka kalau kita misalnya beribadah di malam tersebut dan kebetulan di malam Qadar, misalnya kita berinfak meskipun hanya 1.000 rupiah, maka 1.000 rupiah ini ketika kita berinfak, ketika kemudian kita ikhlas ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai malam Qadar, sebagai Lailatul Qadar, maka dinilai ibadah 1.000 rupiah infak tadi akan dikalikan dengan 84 tahun kalau kita beribadah lamanya itu. Tentu ini kemuliaan yang luar biasa. Demikian pula kalau kita misalnya menjalankan ibadah sholat, misalnya 2 rakaat saja. 2 rakaat kita tunaikan. Sholat malam misalnya, kita kemudian melakukan sholat 2 rakaat, dan kebetulan di malam itu adalah malam Qadar. Malam yang diturunkan sebagai malam kemuliaan tadi. Maka akan dinilai meskipun 2 rakaat itu senilai pahalanya ketika kita melakukan ibadah selama 84 tahun. Demikian pula misalnya ketika kita membaca Al-Quran, mendapatkan 1 lembar atau 2 lembar di malam tersebut, dan kebetulan Allah menurunkan malam Qadarnya di malam itu, maka setara kebaikannya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 84 tahun. Untuk itulah ketika kita mendapati
10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan terutama nanti adalah ketika mendapati malam-malam yang ganjil, setidaknya kita bisa menjalankan ibadah. Kalaulah tidak bisa penuh satu malam, kita melakukan ibadah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam tersebut menjadi malam persis di mana Allah turunkan malam Qadar, Lailatul Qadar kepada manusia di muka bumi ini. Untuk itu, kalaulah misalnya nanti kita mendapati malam-malam ganjil, dan tentu lebih utama kalau setiap malamnya di malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kalaulah kita tidak mampu untuk menjalankan semua malamnya, karena mungkin kesibukan, karena mungkin kita lelah, karena capek seharian mungkin bekerja, maka setidaknya kemudian kita gunakan di malam-malam ganjil tersebut untuk sholat taraweh, untuk sholat witir. Kemudian kita bisa istirahat lebih awal, habis sholat witir, sholat taraweh, kemudian kita istirahat beberapa waktu, beberapa jam. Kemudian kita bangun di malam hari, kita sholat kembali, kita baca Quran, kita berdoa, kita berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalaulah kemudian malam itu menjadi malam Qadar, insya Allah ini menjadi satu keutamaan bagi kita, bagi kemuliaan bagi kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Qadarnya di malam tersebut. Inilah keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan ini yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan memerintahkan kepada kita dengan sabda beliau, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari malam Qadar, untuk menyambut malam Qadar ini. Kapan itu? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mencari malam Qadar, untuk menyambut, menyiapkan diri kita supaya kita bisa mendapatkan malam Qadar itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, taharru lailatal qadri fil witri minal ashr al awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyampaikan lebih detail lagi, carilah malam Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti tanggal 21 atau malam 21, 23, 25, 27, 29. Inilah malam ganjil. Dan tentu lebih afdal kalau kemudian kita bisa setiap malamnya di 10 hari terakhir menjalankan ibadah. Tapi kalau tidak bisa, setidaknya kita mengambil malam-malam ganjil ini untuk bisa menjalankan ibadah sebagai penutup ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi menyampaikan iltamisuha fil ashr al awakhir, yakni Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian malam Qadar di 10 hari terakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlibanna 'ala sab' al bawaqi. Nabi menyampaikan, jika dalam kondisi seseorang ditimpa kelelahan dalam dirinya, tidak memungkinkan untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhirnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yughlabanna 'ala sab' al-bawaqi. Maka hendaknya dia jangan dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Pada 7 malam yang tersisa. Maka kalau bisa jadi mungkin di malam ke-21, di malam ke-23, di malam-malam ganjil ini mungkin belum bisa maksimalkan. Nabi berpesan kepada kita jangan sampai kita lepas dari kebaikan di 7 malam yang terakhir. Di 7 malam yang terakhir. Untuk itulah nanti juga menjadi perdebatan di antara para ulama, menjadi perbedaan di antara para ulama, kapan persisnya malam Qadar ini. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, dan seterusnya.
Tapi di antara sekian pendapat yang lebih dikuatkan, ada yang mengatakan adalah terjadi di malam yang ke-27. Akan tetapi semua pendapat ini wallahu a'lam, karena pada dasarnya malam Qadar tidak ada yang tahu kapan datangnya. Nabi hanya mengisyaratkan di malam-malam ganjil. Apakah di malam 21, apakah di malam 23, apakah di malam 25-nya, wallahu a'lam. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, supaya kita mencari di setiap malam-malam ganjil tersebut. Wallahu a'lam, kita nggak tahu kapan datangnya persisnya ya. Tapi yang jelas terjadi di malam-malam ganjil. Kalaulah ada yang menguatkan ini terjadi di malam yang ke-27, ini tentu pendapat. Tapi yang lebih kuat di antara itu semuanya tentu adalah pendapat yang mengatakan yang mengetahui kapan datangnya malam Qadar ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda yang bisa kita lihat apakah malam tersebut malam Qadar ataukah bukan, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan atau mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda malam ketika terjadi malam Qadar. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri Lailatun Samhah Tolhah la harah wala baridah. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, malam yang cerah, la harah wala baridah. Pada malam hari tersebut, malam itu tidak panas juga tidak dalam kondisi dingin. Jadi tanda-tandanya tentu tadi adalah malam ganjil. Dan Nabi SAW menguatkan kembali akan tanda-tanda yang lain, di mana malam hari itu adalah malam yang kondisinya sangat lembut, malam yang kondisinya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Tusbihu syams sabihatuha dha'ifatun hamra. Malam yang sejuk, malam yang tidak panas dan tidak dingin tersebut, kemudian di pagi harinya matahari bersinar dengan nampak kemerah-merahan. Inilah yang menjadi ciri ya tentang datangnya malam Qadar. Kemudian yang kedua adalah malaikat menurunkan ketenangan, sehingga ketika kita beribadah di malam hari tersebut, kita merasakan ketenangan dalam diri kita. Ketenangan yang malaikat turunkan atau malaikat yang Allah berikan kepada kita, ketenangan inilah yang menjadikan ketika kita beribadah di malam hari itu, kita tidak merasakan satu kelelahan, kita tidak merasakan satu perasaan lama dalam beribadah. Merasa bahwa malam tersebut ketika kita gunakan beribadah, kita merasakan malam itu malam yang sangat cepat berlalunya. Dan ini sangat mungkin kita bisa merasakan itu. Untuk itu ketika malam Qadar wallahu a'lam bisa jadi ketika kita bangun, ringan rasanya kita untuk bangun dari tidur. Ketika kita sholat merasakan kekhusyuan luar biasa di dalam sholat kita. Ketika kita baca Quran, kita merasakan ketenangan dalam diri kita, semangat kita membaca Al-Quran. Dan ini tentu berbeda kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran, dalam waktu yang sebentar kita sudah ngantuk. Dalam waktu yang tidak lama mungkin sudah merasakan capek, lelah. Tapi bisa jadi ketika malam Qadar turun dan kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan dalam beribadah, diringankan badan kita, diringankan langkah kita untuk beribadah, sehingga tanpa terasa malam begitu terasa cepat kita lalui dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ciri tentang datangnya malam Qadar. Kemudian ini yang juga pernah terjadi atau yang pernah dialami oleh sebagian para sahabat, bahwasanya malam Qadar yang menjadi tandanya adalah malam tersebut manusia dapat melihat malam itu dalam mimpinya. Jadi kalau misalnya dia tertidur di malam itu setelah dia beribadah atau menunggu beribadah sehingga dia istirahat sebentar, dia mimpi
melihat seolah-olah di malam itu adalah malam qadar. Dan ini pernah dialami oleh sebagian para sahabat tentang mimpinya bahwa dia mendapati malam itu adalah malam qadar atau atau Lailatul Qadar. Kemudian yang menjadi ciri datangnya malam qadar adalah ketika pagi hari, ketika matahari terbit, matahari dalam kondisi sangat jernih, matahari dalam kondisi panasnya tidak terlalu menyengat di tubuh kita. Dan karena wa alam bisa di malam hari tersebut malaikat turun, kedamaian, ketenangan diberikan sehingga pagi harinya matahari juga terbit dalam kondisi tidak menyengat panasnya di muka bumi ini. Wa alam, inilah tanda-tanda tentang malam qadar, tapi kita tidak pernah bisa memastikan kapan persisnya malam qadar itu terjadi. Ini hanya tanda-tanda, tentu anjurannya untuk kita semuanya adalah tetap beribadah di malam tersebut dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan malam itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sekiranya kita beribadah di malam qadar, di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, doa apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca, untuk banyak kita baca di malam itu? Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu sekiranya aku mendapati malam yang saya lewati adalah malam qadar? Apa pendapatmu ya Rasulullah, sekiranya aku mendapati malam qadar, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya doakan, doa apa yang saya bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala li, kemudian Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepadaku, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang Nabi anjurkan, ya, dan ini doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beribadah di malam-malam ganjil, ketika beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khusus nanti adalah ketika kita menyambut malam qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Inilah doa yang dianjurkan untuk kita baca, ya, ketika kita mendapati malam qadar. Hadis ini atau apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini juga menjadi dalil bahwa selama ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu lebih utama untuk kita baca di dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kita menggunakan redaksi doa kita sendiri. Jadi selama ada doa yang Nabi contohkan untuk kita baca, ini lebih afdal untuk kita gunakan. Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu beliau adalah seorang sahabiat, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cerdas. Kalau masalah doa, sangat mungkin bisa mengarang doa, bahkan bisa menyusun doa-doa yang sangat panjang dari diri beliau sendiri. Tapi untuk keberkahannya, untuk supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, redaksi doa itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa seperti apakah yang harus saya baca ya Rasulullah ketika saya mendapati malam qadar? Maknanya, kalau ada doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang kemudian Nabi contohkan untuk kita baca, untuk kita amalkan, ini lebih afdal untuk kita kerjakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan doa tersebut. Meskipun secara hukumnya boleh-boleh saja kita berdoa menggunakan lafaz dari redaksi kita sendiri, menggunakan bahasa dalam doa kita sebagaimana bahasa keseharian kita, tidak mesti dengan menggunakan bahasa Arab. Secara hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita ingin mengambil tentang keutamaan berdoa, afdolnya dalam kita berdoa, tentu yang lebih afdal
adalah ketika kita berdoa sebagaimana lafaz yang Nabi ajarkan kepada kita. Untuk itu ini doa ya, sekali lagi doa, dan insya Allah kita sudah hafal doa ini. Kita bisa amalkan setiap kita mendapati malam qadar, mendapati malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita bisa memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghabiskan malam-malam terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ada satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-awakhir min Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Maka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengencangkan ikat pinggang beliau. Maknanya beliau lebih serius dalam menjalankan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ibarat orang kalau mau lari, dia pakai sepatu, dikencangkan tali ikat sepatunya. Ibarat orang kalau pakai celana, kemudian dia mau lari supaya tidak terganggu dengan larinya, dia kencangkan ikat pinggangnya, dia tata yang rapi bajunya, celananya, supaya tidak mengganggu ketika dia lari. Maka ini isyarat dari Aisyah radhiyallahu anha melihat apa yang Nabi kerjakan di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan akan keseriusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya. Dan nanti juga para ulama membahasnya, apakah semua malam dalam satu hari itu semuanya digunakan untuk beribadah dengan sholat, tilawah, dan seterusnya. Ada yang mengatakan ya bahwa ahya lailahu di sini adalah memang semua malam. Jadi memang tidak tidur. Tapi nanti dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan ahya lailahu di sini maknanya adalah mayoritas malamnya. Sehingga sangat mungkin ada waktu-waktu di mana kita bisa beristirahat sebentar, istirahat sejenak, dan kemudian kita melanjutkan dalam kondisi beribadah kembali di malam hari tersebut. Yang penting bahwa di malam itu kita pergunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga beliau, membangunkan istri, membangunkan anak-anak beliau ketika masuk bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini menjadi satu anjuran ya, bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk mengajak yang lain, wabil khusus untuk keluarga. Kita mengajak istri, mengajak anak, ya, bagi misalnya seorang istri mungkin bisa membangunkan suaminya. Dan ini sejalan dengan yang Nabi sampaikan dalam sebuah riwayat hadis. Rahimallahu rajul. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki ketika dia bangun di malam hari, dia ambil wudhu, kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat, tentunya mengajak untuk sholat. Dan ketika istrinya tidak bangun, maka kemudian dia percikkan air supaya bangun. Allah merahmati seorang suami yang seperti itu. Dia bangun di malam hari, dia tunaikan sholat terlebih dahulu, kemudian dia bangunkan keluarganya untuk bisa bersama-sama beribadah di malam tersebut. Demikian pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, ketika datang malam kemudian dia bangun di waktu malam. Dia kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, dia percikkan air
di wajah suaminya itu supaya bangun dan untuk bisa mengerjakan sholat di malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang seperti itu, baik laki-laki, baik seorang suami maupun seorang istri. Ketika melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan yang amal kita ketika beribadah dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut bulan 10 hari terakhir, wabil khusus di malam ganjil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istri, membangunkan keluarganya, dan ini tentu pelajaran berharga bagi keluarga Muslim, bagi seorang suami, ya, untuk kemudian bisa mengamalkan ini, mengajak anaknya, mengajak keluarganya, mengajak istrinya bangun di malam hari untuk bisa beribadah, sholat, ya, beribadah, baca Quran, doa, zikir, dan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, mencari malam Qadar ini. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu apakah ada kaitannya malam Qadar dengan iktikaf? Tentu iktikaf ketika kita berdiam diri di masjid, kemudian kita tidak melakukan aktivitas yang lain kecuali beribadah di masjid, ini menjadi sarana kita untuk memudahkan kita mendapatkan malam Qadar. Sehingga nanti untuk mendapatkan malam Qadar memang tidak disyaratkan kita ada di masjid. Sehingga sangat mungkin dalam kondisi masih adanya pandemi, masih banyaknya wabah penyakit di masyarakat kita yang menjadi kekhawatiran kita bersama hari-hari ini, yang juga sebagian masjid mungkin tidak membuka untuk iktikaf, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masjid membuka atau panitia menyediakan makan sahurnya, panitia melayani jamaahnya untuk bisa beriktikaf. Mungkin sebagian masjid dalam kondisi seperti ini tidak mengizinkan jamaahnya beriktikaf di masjid. Maka kalaulah misalnya dalam kondisi seperti itu, ketika kita tidak memungkinkan bisa iktikaf di masjid, ini juga tidak mengurangi peluang kita untuk bisa mendapatkan malam Qadar. Maknanya apa? Kalaulah dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, masih penyebaran COVID-19 yang cukup masif seperti ini, dan kita misalnya dalam kondisi wilayah yang zona merah, ya, yang dimana masjid tidak dibuka untuk aktivitas berjamaah, aktivitas tarawih, aktivitas untuk misalnya iktikaf, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah itu di rumah. Karena memang secara umum kita menjalankan ibadah. Dan sekali lagi, iktikaf memang sarana kita untuk mudah mendapatkan malam Qadar. Tapi kalau kita tidak memungkinkan pergi ke masjid, maka kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Dengan misalnya, ya, habis sholat tarawih atau sholat witir, ya, kemudian kita istirahat sejenak. Kalau memang kita capek, kita lelah, kemudian di malam hari, di tengah malam kemudian kita bangun, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk baca Quran, kita gunakan untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kemudian pas di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Qadarnya untuk kita, maka tidak menutup kemungkinan ibadah kita akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala khairun min alfi syahrin, lebih baik. Sekali lagi, bukan hanya 1000 bulan, tapi redaksi ayat itu menggunakan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sangat mungkin ibadah itu dinilai lebih baik dari 2000 bulan, 3000 bulan, sangat mungkin, karena lafadznya menggunakan kata khairun, lebih baik. Untuk itu, ini menjadi peluang juga, ya, meskipun tidak banyak. Kalaulah kemudian di malam hari tersebut, ya, kita bisa baca Quran, kita bisa zikir, kita bisa termasuk berinfak, dan kalau pas kebetulan di malam itu malam Qadar, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya menjadi 84 tahun lebih itu. Demikian pula bagi kaum muslimin, Bapak Ibu yang mungkin, ya, dalam kondisi masih ada tanggung jawab, ada amanah di tempat kerjanya, dan kebetulan adalah malam ganjil, di malam Qadar, atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti ini, mungkin masih ada terikat dengan pekerjaan di kantornya,
sehingga harus lembur di malam hari, atau mungkin bagi perawat atau bagi dokter ya, yang harus tetap ada di rumah sakit untuk merawat pasien, untuk kemudian amanahnya ya terhadap pasien-pasiennya yang ada di rumah sakit. Apakah ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Sangat mungkin. Peluang itu terbuka selebar-lebarnya untuk kita semuanya. Sangat mungkin di tengah menjalankan amanah-amanah tersebut, digunakan waktu-waktunya untuk berzikir, di malam harinya diluangkan untuk sholat, meskipun hanya 2 rakaat, atau ditambah dengan witir misalnya kalau belum witir. Maka insya Allah kalau peluang ini, ibadah ini dilakukan, kesempatan di malam Qadar itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak di masjid, insya Allah peluang untuk mendapatkan malam Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar tetap akan didapatkan. Untuk itulah tidak ada satu alasan bagi kita ya untuk kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi keterbatasan seperti ini. Dan mudah-mudahan ya apa yang Nabi perintahkan kepada kita tadi, taharrau, supaya kita mencari malam Qadar itu betul-betul kemudian kita bisa amalkan, tentu sesuai dengan kadar yang bisa kita lakukan, ibadah yang bisa yang memungkinkan kita kerjakan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan karunia malam Qadar, Lailatul Qadar di tahun ini. Dan tentu kita banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan di malam Qadar ini, di Ramadan ini, dan kita selesai Ramadan dengan kondisi yang sempurna, kondisi yang diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.